Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi ya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya mengajak kepada pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa memanjatkan kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kembali Allah izinkan kita atas nikmat-Nya, kesehatan dan kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa bermajelis pada sore hari ini dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kepada saya dan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat dan karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga seluruh umatnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya sebagai tuan rumah kembali mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian sugeng rawuh, selamat datang kembali di tempat ini. Alhamdulillah, ini semakin bertambah hari, semakin bertambah banyak yang hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan dengan itu semakin banyak yang mendapatkan kemanfaatan dari majelis ini, dan semoga Allah jaga keistiqomahan kita untuk senantiasa thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk kelak dimudahkan menuju jannahnya Allah Ta'ala. Di antara kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang mudah-mudahan kelak akan saling menarik, akan saling membantu satu sama lain ketika tidak didapati di antara saudara yang ada di sini. Kelak diminta sama Allah bahwa ya Allah, mungkin yang sudah duluan masuk itu Mbah Jamilun, mungkin kok saya belum kelihatan di sana, minta tolong nanti Mbah Jamilun dicari saya gitu. Mbah Jamilun Mbah Jamilun ini luar biasa, semangat motivasinya untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu itu bikin saya itu merry. Mudah-mudahan Allah jaga saya dan kita semua, di antaranya keistiqomahannya layaknya beliau ini selalu Allah berikan nikmat. Di antara majelis-majelis yang ada itu beliau itu aktif sekali, dan tidak hanya di sini itu masalahnya. Di sana kemarin ke sini pada subuh menginformasikan habis dari Masjid Jogokarian, Masya Allah sudah 70 ya Mas Jamil, 72. Tapi majelis ilmu itu di mana-mana kejar terus sama beliau, Masya Allah. Ini tidak semua orang dikasih nikmat semangat seperti itu. Maka di antara yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hingga usia kita senja sekalipun, ketika Allah masih anugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan, maka mudah-mudahan semangat untuk terus menghadiri majelis ilmu menjadi sesuatu yang terus menggebu-gebu di dalam diri kita. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk kita dimudahkan menuju jannahnya Allah. Maka saya berhusnudzon kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan Allah jaga agar terus bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu hingga sepuh, bahkan hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kembali saya sebagai wakil dari tuan rumah meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian.
Manakala apa yang kami siapkan buat panjenengan semua di sini masih banyak kekurangannya, mohon untuk ikhlasnya dimaklumi dan dimaafkan. Bapak Ibu yang belum mendapatkan minum ataupun snack, monggo bisa ke panitia yang ada di depan. Informasi yang ingin saya sampaikan adalah saya sudah membawa mushaf Al-Quran 30 juz, tapi ini nanti isinya 1 juz. Nah, ini 1 juz. Ini juz 1. Nah, di dalam kitab ini setiap juznya menjadi 1 buku seperti ini. Yang ingin saya informasikan adalah saya berharap majelis kita ini di waktu yang akan datang mulai hari Ahad besok, juga Jumat sore besok, harapan kita bisa hadir lebih awal. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mudah-mudahan dengan hadirnya lebih awal kita bisa tilawah Quran dulu. Jadi masing-masing yang hadir nanti akan kita bagi dengan 1 mushaf yang berisi 1 juz. Bagaimana kita mengundang keberkahan Allah Ta'ala? Salah satunya di tempat ini, kita semua yang ada di sini membaca ayat-ayat Allah bersama-sama. Mudah-mudahan bertambah barokahnya tempat kita. Mudah-mudahan bertambah barokahnya usia kita. Mudah-mudahan bertambah barokahnya keluarga kita. Dan banyak di setiap variabel kehidupan kita, semoga Allah tambahkan keberkahannya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Sepakat? Sepakat ya? Berarti mulai Ahad pagi ataupun Jumat sore, kalau seperti hari ini misalnya Bapak Ibu sekalian hadir ke sini 4:30, kadang 4:30 lebih gitu, besok usahakan bisa jam 4 sampai sini, minimal kita setengah jam tilawah Quran bersama-sama. Saya pengen mengajak kepada panjenengan semua di sini itu gembrengeng, mendengung, kata Ustaz Abdul Somad, mendengung suara Al-Quran, ayat-ayat Allah dibacakan kita semua. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan semua bisa mendengarkannya dengan seksama, dan insya Allah apa yang panjenengan dengarkan itu akan menjadi bagian dari cara panjenengan untuk berpahala, sekalipun diikhtiari untuk terus belajar bisa membacanya. Tetapi maksudnya jangan khawatir gitu kan, wah ono Quranan aku udah bisa maca Quran, nah engko ora wani hadir di majelis ini, bukan begitu ya kan. Yang belum bisa pun boleh tetap ikut hadir di sini, mendengarkan dengan baik, insya Allah jenengan akan dipahalai oleh Allah dengan pahala yang Allah nanti tentukan. Gitu nggih. Jadi jangan sampai Quranan kita besok justru malah menjadikan Bapak Ibu, misalnya ada yang belum bisa membaca justru menjadi nggak berani hadir. Jangan, ya kan? Tetap hadir, ya kan? Yang bisa membaca besok sama-sama kita tilawah Quran di tempat ini bersama-sama. Syukur-syukur bisa setiap peserta, setiap jamaah yang hadir bisa menyelesaikan 1 juz. Nah, ini kalau ada 500 kan berarti 500 juz gitu kan dalam satu majelis. Bagaimana? Nah, ini di Jumat sore ya kan, di mana Allah Ta'ala memiliki banyak janji baik di waktu Jumat sore ini. Salah satunya doa yang selalu sudah kita upayakan bersama-sama di Jumat sore. Ustadz Umar, kiai kita akan berdoa bersama-sama kita. Itu di antara doa yang mustajabah yang dijanjikan oleh Allah di Jumat sore. Apalagi panjenengan-panjenengan juga diantaranya ada yang dari Magelang, ada yang dari Jogja, ada yang dari Semarang, dalam posisi safar. Masya Allah, posisi safar, hadir di majelis ilmu, ya kan? Kita tilawah Quran, kita berdoa bersama, ya kan? Kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Mudah-mudahan majelis ini menjadi bagian dari yang benar-benar Allah jadikan taman-taman surganya Allah di dunia. Allahumma amin. Itu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan majelis-majelis yang akan datang sudah bisa kita aplikasikan. Kita bisa membaca Al-Quran paling tidak setengah jam sebelum acara kita mulai.
Itu nggih Bapak Ibu semuanya, informasi sore hari ini. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita lakukan bersama-sama di majelis-majelis yang akan datang insya Allah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah usianya, barokah usahanya, barokah keluarganya, juga barokah hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dipromosikan tadi begitu datang dibuka saya mengujinya. Al-Quran yang isinya 30 juz, seberapa efisien. Dari mulai tadi pembawa acara memanggil Mas Fawas ya, membaca Al-Quran, saya buka sampai beberapa menit sebelum berangkat ke sini itu sudah dapat 1 juz, sehingga mudah-mudahan besok hari Ahad kita mulai insya Allah. Begitu datang dibagi, begitu datang dibagi, panjenengan sudah dapat 1, terus datang lagi tanduk, terus datang lagi tanduk, paling enggak 5 juz enggak apa-apa. Kami yang di sini ikhlas insya Allah mendengarkannya. Emang bisa Ustaz sambil menunggu pengajian itu 5 juz? Sangat bisa. Kalau pengajiannya jam 7, datang aja jam 5. Subuhan di sini juga enggak apa-apa. Saya sudah meniatkan, pokoknya saya pinjem, saya mau ubah dari 5 juz menjadi 10 juz. Berarti ancaman bagi jamaah sekalian. Nek ustadznya 10 juz, awas gitu ya. Akan diikuti oleh jamaahnya juga 10 juz. Rasanya gimana begitu ya? Biar ada ngeredeke begitu ya. Karena Masya Allah, tempat ini mudah-mudahan menjadi tempat yang kita itu makin hari itu makin merasakan nikmat. Agar benar-benar yang disebut oleh Rasulullah, idza marartum biriyadin min riyadil jannah fartau. Kalau kamu melewati sebuah taman dari taman surga, hendaklah singgah. Ada apa sih? Kalau kita melewati sebuah taman, kebun dengan segala keindahannya, kita itu sangat penasaran, pengen mampir.
Berarti ada sesuatu yang nikmatnya luar biasa di dalamnya. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu ya Rasulullah taman surga? Halaqud dzikr. Orang-orang yang berkumpul, berzikir, membaca Quran dan mengkaji dari ayat-ayat Allah sehingga membuat ia faham apa yang Allah inginkan pada kita dalam kehidupan ini. Apa saja yang harus kita lafadzkan, yang dengan lafadz itu Allah suka kepada kita. Apa saja yang harus kita sikapkan, yang dengan sikap itu Allah suka kepada kita. Apa saja yang harus kita lakukan, dengan itu Allah ridho kepada kita. Harapannya seperti itu, menjadi sebuah pilihan destinasi gitu ya. Kalau yang lain itu berusaha untuk mencari tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi, kita sudah mendapatkan bukan hanya rekreasi secara fisik, tapi secara ruh kita dapatkan. Bukankah seseorang itu menjadi kuat bukan semata dilihat dari tubuh, tapi sesungguhnya dari ruh yang membawa tubuh itu sendiri menjadikan ia kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sore hari ini adalah menaikkan level finansial. Tak pikir biasa saja tema itu, ternyata banyak yang kepo gitu ya. Tenanan pora gitu ya. Saya tadi malam itu dapat kiriman air minum Kangen Water gitu ya. Yang pakai apa itu ya? Ada ya? Bapak Ibu lihat itu ya, Kangen Water itu ya. Pakai galon gitu ya. Ternyata itu inspirasi luar biasa. Begitu kami buka, itu keluar, tapi baru sepertiga gelas berhenti. Dicoba berkali-kali, kenapa ya? Pernahkah kita ngalami rezeki itu yang awalnya jalan, tiba-tiba mampet, satu tetes pun tidak keluar? Maka saya ambil cutter, saya lukai atasnya itu, seret, seret, kemudian dibuka lagi, lancar. Oh, ini butuh udara untuk mendorongnya, maka butuh dilukai yang butuh ada celah untuk bisa masuknya udara itu. Sebuah inspirasi yang luar biasa. Kalau kita rezekinya itu terhambat, tersumbat, maka kita butuh membuat saluran khusus ke atas, karena rezeki itu dari atas, bukan dari samping atau dari bawah. Maka Allah sebutkan wa fis sama'i rizqukum, dan di langitlah rezeki kalian. Sehingga tidak perlu kita mengkhawatirkan kalau misalkan kita beternak kambing, kambingnya mati. Yang mati kan kambing, bukan rezeki kan? Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan kalau tokonya sepi. Yang sepi kan toko, bukan rezeki begitu ya. Rezeki bisa dari mana saja, terserah dari langit, kemudian terkirim kemana saja. Tinggal bagaimana Allah memerintahkan kepada malaikat. Malaikat siapa Pak? Israel apa Israfil apa Mikael ya? Salah menyangka bahaya gitu loh yang datang gitu ya. Bahaya gitu ya. Malaikat Mikael kirim ke sana, kirim ke sana. Boleh jadi tokonya sepi. Tahu-tahu ada yang ngantar makanan, Masya Allah. Waktu kita setiap Jumat itu selalu singkat gitu ya, inginnya bercerita banyak. Maka walaupun tadi disebutkan oleh pembawa acara nanti ada sesi tanya jawab, ya biasanya memang nggak ada sesi tanya jawab gitu ya, karena sudah habis waktunya untuk menjelaskan. Saya akan persingkat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana agar meningkat level finansial kita yang semula per bulan 5 juta jadi 10 juta. Caranya bagaimana? Yang 10 juta jadi 20 juta. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya sederhana. Tinggal pesan aja, sudah selesai. Mari kita tutup majelis pengajian kita, selesai. Iya kan? Ya Allah, biasanya 5 juta, tambah dong 7 juta. Selesai. Cuma masalahnya bagaimana agar pesanan kita itu diantar cepat dan dipastikan itu bisa sesuai pesanan begitu loh ya.
Ada dua yang hari ini itu kami sampaikan dan itu kuat banget begitu ya. Rata-rata banyak yang menyepelekan. Yang nomor satu, kalimat wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizkimu, rizki yang menjadi jatahmu. Tapi juga ada wa ma tu'adun, rizki yang dijanjikan kepadamu. Kalau kita tidak beralih kepada rizki yang kedua yang dijanjikan Allah, maka kita akan mendapatkan rizki yang menjadi jatah. Kalau rizki yang menjadi jatah, syaratnya cuma dua. Satu, qanaah. Dua, tidak tamak. Semua makhluk Allah, wa ma min dabatin, tidak ada yang di muka bumi ini kecuali semuanya dapat rezekinya. Ayam, kambing, sapi, semuanya dapat. Rezeki yang menjadi jatah, tapi syaratnya qanaah. Kalau lihat kambing itu asal tidak diikat, tidak di dalam kandang, dilepas gitu ya, dia mesti dapat jatah rezekinya. Asal dia qanaah. Ketemu rumput, makan rumput. Ketemu daun singkong, makan daun singkong. Apa saja yang ditemui. Dan dia tidak tamak. Bapak Ibu pernah lihat kambing bawa karung? Makan, sebagian ditaruh di karung, ditanya, "Bing, buat apa?" Stok. Nggak pernah lihat Bapak Ibu? Yang biasanya stok itu kita. Beli telur 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Yang dinikmati hari itu ya cuma 1, 2 itu. Sisanya di mana? Di kulkas. Buat apa ini sebanyak ini? Stok. Kambing nggak pakai kayak begitu. Ayam sama, asal tidak dikurung, asal tidak terikat, dia itu sudah ketemu jagung makan jagung, ketemu kerikil pun dimakan kerikil. Dia qanaah, apa yang ada dinikmati, dan dia tidak tamak. Saya belum pernah lihat ayam bawa kresek, itu belum pernah lihat, kecuali dia kesangkut kresek gitu ya. Tapi sengaja dari kandang itu bawa kresek itu. Yam, mau kemana? Ya nyari makanan. Lo kok bawa kresek? Buat stok, jaga-jaga. Tidak ada. Kita yang biasa pakai stok itu. Maka asal dia itu qanaah, bangun tidur ketemu singkong, makan singkong. Ketemunya daun singkong, ya makan daun singkong. Qanaah, insya Allah cukup. Dan pasti cukup. Ketemu pepaya, makan pepaya. Masa pepaya tok? Ya qanaah. Terus tidak tamak gitu ya. Makanya hari itu saja begitu ya. Itu cukup. Tapi kalau bangun tidur pengennya soto, nasi uduk, ada telur gorengnya, telur dadarnya, ya maka beralihlah kepada rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 8 yang dijanjikan Allah dalam persoalan rezeki, tapi baru kita bahas 2, karena 2 saja ini sudah memakan waktu. Yang pertama adalah doa. Silahkan cek surat Al-Baqarah ayat 186. Biasanya kami bahas di bulan Ramadan. Allah ingatkan kita, wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hambaku bertanya, termasuk di dalam daftar pertanyaan hamba itu adalah rezeki. Ujibu da'watad da'i. Aku akan jawab semua itu. Asalkan dia mau berdoa. Maka berdoa itu perintah, berdoa itu instruksi. Yang tidak mau berdoa itu dimurkai oleh Allah SWT. Jangan ngeyel, berdoa saja. Kalau memang rezeki ya mesti dapat rezeki. Jangan ngeyel. Allah Maha tahu tentang kehidupan kita. Kalau Allah menginstruksikan berdoa, berdoa. Agar kalau kita itu menunggu dan menerima dari hasil rezeki itu lebih meyakinkan hati kita. Apa yang harus kita baca di dalam doa kita untuk level rezeki kita itu naik? Saya rekomendasikan 2 doa, yang dua-duanya asing bagi Bapak Ibu kecuali yang sudah tahu. Nomor 1 doanya sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sejak usia 10 tahun itu digandeng ibundanya. Ada yang tahu ibundanya Anas bin Malik namanya siapa? Siapa? Iya, Malik lah. Itu pernah didoakan Rasulullah SAW.
agar nasib dunianya itu terjamin dan agar nasib akhiratnya terjamin. Saya tidak tuliskan kan agak panjang, pakai tulisan Latin tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya sudah tuliskan pakai tulisan Arab itu berkali-kali, ujung-ujung akhirnya itu terus WA. Yang kemarin apa? Podo wae gitu. Allahumma akthir mali. Itu nomor 1. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Allahumma akthir mali wa waladi, dan perbanyaklah keturunanku. Jangan dibalik Bapak Ibu, banyak keturunan tapi sedikit harta, masalah. Kalau diteruskan musibah. Jadi banyak harta dulu baru banyak keturunan. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ini yang lebih dahsyat. Ya Allah, berkahilah apapun yang Engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Wa atil hayati ala ta'atika, panjangkan usiaku dalam ketaatan. Kalau tidak berdoa, ya usia kita sebatas jatah kita. Kalau berdoa minta dipanjangkan, mustajab, ya doanya akan membawa kepada usia panjang. Apakah yang berdoa ini usianya bakal panjang, Ustaz? Ya saya tidak tahu. Dijawab apa tidak? Sama-sama urusan takdir itu sesuatu yang menjadi hak prerogatif Allah Azza wa Jalla, mutlak miliknya Allah. Kita tinggal pesan aja. Kalau minta panjang ya Allah mengabulkan, dibuat panjang. Tapi yang jelas yang praktek ini adalah sahabat Anas. Usia 100 tahun. Tadi Mbah Jamilun 72, ternyata kalah rekornya sama sahabat Anas. 100 tahun itu masih mendaftar jihad. Bukan daftar kajian, daftar jihad. Ada nggak kira-kira di sini itu daftar kerja bakti 100 tahun usianya? Wah, tongkat ngewel. Ini sahabat Anas itu ya. Apakah hartanya banyak? Banyak. Anas bin Malik itu kaya raya. Putranya banyak. 114 putra beliau. Istrinya berapa itu? Wallahu a'lam. Saya tidak diundang waktu walimahan. Coba kalau membuat PAUD kan mudah kan? Buat TK kan mudah. Buat rumah tahfidz lebih cepat itu. Anaknya sendiri aja sudah 114, Masya Allah. Yang praktek doa ini, kalau Bapak Ibu ke Arab Saudi namanya Syekh Sulaiman Ar-Raji. Usianya 95 tahun tuh masih kelihatan segar, bugar, dan beliau kaya raya, bahkan terkaya di Arab Saudi. Putranya juga banyak. Sudah ada contohnya, contoh masa lalu para sahabat, contoh hari ini yang mempraktekkan ilmu itu, dan beliau mempraktekkan selama 20 tahun. Baru terasa kayanya itu 20 tahun. Jadi jangan ngeluh kalau baru datang sekali di hari Jumat. Saya sudah praktek, tapi kok nggak ada pengaruhnya. Berapa lama? Baru Jumat kemarin. Astagfirullahaladzim, baru 1 minggu. Obat belum bereaksi gitu loh ya. Ya. Wa atil hayati ala taqatika. Begitu pula kalau kita mendapati kabar orang-orang sakit di sekitar kita dan kita ingin usianya panjang, ya berdoanya jangan masih umum. Bapaknya sakit, di rumah sakit, doanya ya Allah berikan yang terbaik. Yang terbaik itu mananya banyak. Terbaik menurut Allah ya kembali. Aduh, lo kok malah? Langsung saja tutupin. Allahumma atil hayatahu ala ta'ati. Ya Allah panjangkan usia bapak saya dalam ketaatan. To the point begitu ya. Wa ahsin amali, ini untuk akhirannya, terus perbaiki amalku, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Waghfirli, dan ampunilah aku, panjang usia tapi ada jaminan maghfirah dari Allah SWT, ada jaminan husnul khotimah yang ada di situ. Itu doa nomor 1 ya. Hafal Bapak Ibu? Nah, ini sudah mengulang yang berapa kali loh sebenarnya. Kemarin saya itu belum hafal, sekarang terus lupa, ya wajar gitu ya. Doa yang kedua ini dibacanya sebelum tidur. Sudah saya bawakan kitabnya.
Ad-du'a minal kitab wa sunnah, doa dari Al-Quran dan sunnah, ditulis oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Saya langsung lihat doa yang nomor 114, karena ini sesuai dengan kebutuhan. Rupa-rupanya Ibunda Fatimah itu pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW, diceritakan dalam kitab ini. Dia butuh pembantu. Maka menemui Rasulullah, barangkali diberikan oleh Rasulullah seorang pembantu. Tapi ternyata Rasulullah menjawab ketika ditemui oleh putrinya, ma'in di ma'uktika, saya nggak punya apa yang kamu minta itu. Terus pulang Bunda Fatimah. Beberapa saat kemudian Rasulullah nyusul ke rumahnya. Kemudian menyampaikan faraja'at fa'ataha ba'da dzalika. Kemudian Rasulullah datang dan bersabda, alladzi sa'alti ahabbu ilaiki au ma huwa khairu minhu. Alladzi sa'alti, yang kamu minta masih seperti tadi atau aku beri yang lebih baik daripada itu. Begitu ada kalimat seperti itu, suaminya sahabat Ali bin Abi Thalib langsung ngasih tahu, la bal huwa khairu minhu, minta saja yang lebih baik dari itu. Maka dikasih doa ini. Doa ini dibaca sebelum tidur, wabil khusus mereka yang terkena hutang akut parah, sudah memakai doa-doa yang lain tapi belum ada reaksinya, maka gunakan doa ini, karena doanya sudah mengetuk pintu langit yang ketujuh. Kalau doa-doa yang lain kan masih doa-doa, ya Allah cukupkan aku dengan rezekimu. Doa yang lain, ya Allah hilangkan rasa pesimis, hilangkan rasa malas dan lain sebagainya. Ini sudah langsung mengetuk pintu langit. Maka rekomendasi ini dibaca setiap akan tidur. Setiap akan tidur. Bahkan sebelum berbaring dan memejamkan mata. Kalau bisa yang akhir. Tapi kalau nggak bisa pokoknya sebelum tidur baca ini. Yang belum hafal ditulis terus ditempel di tempat tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i. Lihatlah kalimatnya. Ya Allah, engkaulah pemilik langit yang 7. Jadi diketuk, 7 langit itu diketuk. Biar semua itu bisa ditembus oleh doa kita. Wa rabbal ardi, engkaulah pemilik daripada bumi ini. Rabbal arsil azim, engkaulah pemilik al-ars yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Ya Rabb, engkaulah Rabb, pemilik dari segala sesuatu, manusia ataupun apa saja. Allah itu pemiliknya. Tunduk kepada Allah semuanya. Falikul habba wan nawa wa munzilu taurati wal furqan. Engkaulah yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil, wal furqan, dan menurunkan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidhum bin nasiyatih. Yang tahu betul bahasa Arab ngeredek dengar ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang engkau pegang ubun-ubunnya. Tip kolektor itu dibacakan ini ngeredek, Pak. Kalau enggak ngeredek berarti dia enggak paham bahasa Arab. Allahumma antal awal, ya Allah engkaulah yang maha awal. Falaisa qablaka syai', tidak ada yang mendahulumu. Wa antal akhir, engkaulah yang maha akhir. Falaisa ba'daka syai', tidak ada setelahmu. Wa anta zahir, engkaulah yang zahir. Falaisa fawqaka syai', tidak ada yang lebih besar melebihi Allah. Antal batin, engkaulah yang maha batin. Falaisa dunaka syai', tidak ada yang lebih batin daripada Allah Azza wa Jalla. Intinya apa sih dengan menyebut semua sifat-sifat yang luar biasa? Intinya di akhir ini, iqdhi anna dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunaskan seluruh hutangku dan jagalah aku dari kefakiran. Dahsyatnya ada di situ. Karena kefakiran itu masalah dunia dan masalah agama, juga masalah akhirat kita. Berapa banyak seseorang dengan kefakiran itu kemudian membuka pintu-pintu masalah. Salah satu masalahnya adalah dia meminta kepada manusia. Bukan lagi meminta kepada Allah. Dia jadi peminta-minta.
menjadi malas beribadah. Bahkan berapa banyak kemudian membuka pintu-pintu kekufuran. Sehingga sabda Rasulullah, kadal fakru ayakuna kufran. Berapa banyak kefakiran itu membuka kekufuran, maka bahaya sekali. Jadi yang nomor satu, dua doa ini mudah-mudahan Bapak Ibu hafal, nggak hafal ditulis, tapi pastikan dibaca. Karena semua yang hadir ini, saya ingin semuanya itu menjadi orang-orang yang kaya tapi bertakwa, insya Allah. Sudah ya Bapak Ibu, nomor satu. Yang nomor dua, tidak ada cara menaikkan level finansial yang berarti itu harta, kecuali dengan takwanya harta. Kalau harta itu selesainya dengan takwa harta. Maka kami ajarkan ada 7 cara bersedekah. Ada 7 cara bersedekah. Bapak Ibu milih yang mana silahkan, tapi direkomendasikan milih semuanya. Nomor 1 adalah sedekah makanan. Seluruh kebutuhan kita itu ada jalur sedekahnya. Sehingga kalau itu dipraktekkan, maka akan membuat terjamin dari segala sisinya. Pertama, sedekah makanan. Pertama kali para sahabat itu sampai di kota Madinah, muhajir itu rata-rata itu fakir. Maka pertama kali yang dipesankan kepada para muhajirin dan kepada para ansor, ayuhan nas, wahai seluruh manusia, muhajirin dan ansor, afsus salam, sebarkan salam, saling mendoakan dengan salam itu, agar selamat, agar mendapat rahmah, akan mendapat barokah. Baru yang kedua, wa'at imut to'am, kasih makan. Yang merasa kebutuhan hariannya itu masih belum jelas, kadang makan, kadang tidak, kadang 2 kali, kadang sekali, maka ini rekomendasi yang pertama, jaminan kita dapat makan. Saya itu di belakang bis Bapak Ibu, tulisan di belakang bis itu bikin miris, mburu upo. Coba bayangkan, bukan sepiring nasi, upo, 1 biji nasi. Berapa banyak seseorang itu tidak terjamin dalam urusan apa yang dimakan. Mulailah dari yang sederhana. Dulu saya mengujinya itu tiap hari kami manggil santri makan ke rumah. Tapi kalau di sini nggak ngefek Bapak Ibu. Karena yang dimakan santri yang kami makan. Podo wae. Dapurnya sama, dari catering yang sama. Tapi waktu itu kan dapurnya berbeda. Santri kami panggil, kami tambahi dengan menu yang ada, ditambah dengan digorengkan telur sama teh 1 gelas gede. Saya pengen betul-betul mengamalkan hadis, efeknya apa gitu. Kami praktekkan, itu sebulan itu ada yang bawa 4 karung beras. Ini untuk siapa? Untuk Ustadz. Saya sudah ada, pokoknya untuk Ustadz. Buat santri kali, enggak untuk Ustadz. Buat pondok kali, enggak buat Ustadz. Barangkali titipan nanti mau suruh dibagi kemana? Buat Ustadz. Kok ngeyel toh? Saya sudah banyak gitu loh. Pokoknya saya pengen sedekah sama Ustadz, kok nggak boleh itu kenapa toh? Ya wis tak terima. Walaupun akhirnya dibagi-bagi itu. Oh, terjaminnya luar biasa ini, masya Allah. Bungkus. Kalau itu masih terlalu besar juga, ya 1 bungkus nasi kucing gitu ya. Kemarin ke Jogja ya. Ustadz nasi itu nawari saya ngiming-ngimingi, baru buka angkringan baru lah, saya nyicipi sama Ayah Heri dan beberapa Ustadz ke sana itu. Buka nasi, betul-betul nasi kucing gitu ya. Nasinya dikit gitu ya. Ya ikannya ya dikit gitu ya. Ya memang betul namanya nasi kucing. Sedekah itu masya Allah. Beli makanan dan lain sebagainya. Nomor 1, agak cepat. Yang nomor 2, agar terjamin tidak hanya makan saja. Karena yang kita butuhkan bukan hanya makanan. Ada kalanya ya jajannya anak, ada kalanya untuk belanja istri, ada kalanya untuk beli gas, ada kalanya untuk bayar listrik. Yang sifatnya harian, maka itu ditutup dengan sedekah subuh.
Ada yang memaknai sedekah pagi, tapi saya lebih suka sedekah subuh. Jadi agar menjadi SOP, menjadi kebiasaan, bapak-bapak kalau berangkat sholat subuh itu mesti ngantongi uang. Kalau itu sedekahnya di masjid. Kalau enggak sudah siap-siap ngisi biar menjadi pola, subuh mesti sedekah, subuh mesti sedekah. Kalau ada kotak yang ada di rumahnya kami nyiapkan, barangkali yang berkeinginan itu ya, tapi jumlahnya masih sangat terbatas untuk membuktikan hadis Rasulullah. Allahumma ati munfikan khalafan mayusbihul ibad, tidaklah berlalu waktu subuh kecuali Allah kirim malaikat, dan malaikat ini spesial memberikan doa kepada mereka yang bersedekah pagi itu. Ya Allah, berikan orang yang sedekah ini ganti. Kalau dua penghambat doa itu terkabul, itu salah satunya maksiat. Kira-kira malaikat maksiat enggak? Enggak doyan maksiat. Yang kedua makanan haram. Malaikat itu makan haram enggak? Loh makan aja enggak. Jadi jaminannya itu jelas. Didoakan yang pasti mustajab. Kalau cuma didoakan ustadz itu biasa aja itu. Labelnya aja kiai, haji, mustajab, belum tentu. Tapi kalau sedekah subuh itu malaikat yang mendoakan. Jadi bukan spekulasi tapi pasti. Mereka-mereka yang sudah berbuat ini dan kemudian membuktikan, kalau sudah membuktikan setelah itu tancap gas. Ada loh jamaah kita itu tiap subuh itu sedekahnya 300.000, ada yang 100.000. Kenapa? Tancap gas. Oh, terbukti kenapa enggak gitu. Karena itu janji Allah Azza wa Jalla. Ini sedekah subuh. Tapi kalau habis sedekah ya jangan menunggu, langsung aja tangannya diangkat. Ya nek dibales. Lah nek ora ya mending doa saja sama-sama daripada ya, spekulasi ini. Ini yang nomor 2. Nomor 3, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebutuhan kita kadang harian sudah terpenuhi, tapi kita butuh yang mingguan, bulanan. Anaknya minta sepeda, istri minta kompor, butuh spray baru, butuh rumah baru, mobil baru, motor baru. Maka yang ketiga ini jawabannya, sedekah Jumat. Maka kehebatan sedekah di hari Jumat itu levelnya di atas sedekah subuh. Kalau sedekah Jumat maka usahakan berkali lipat daripada yang sedekah subuh untuk membuktikan itu. Semuanya silahkan dibuktikan, terbukti gas begitu saja. Karena kita butuh yakin itu di hati. Kuota hati untuk bisa yakin, untuk bisa iman. Kalau cuma sekedar disampaikan, namanya sedekah itu pembuktian, tapi nggak dibuktikan, ya nggak akan terrealisasi. Sedekah itu artinya pembuktian. Maka amalan ini adalah bersifat amalan pembuktian. Mari kita diskusikan bagaimana sedekah nggak ngefek, nggak membuat orang yakin. Kalau sudah pembahasannya sedekah ya harus dibuktikan. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya kebutuhan tahunan. Ada yang setahun sekali itu pengennya ganti mobil, ada yang pengen ganti rumah. Maka ada sedekah Ramadan. Ini dahsyat banget. Jadi kita itu kalau sudah bulan Rajab itu sudah siap-siap. Wah, titenono. Tahan. Aku tak sedekah. Tahan, Bu, saya tahu tahan. Jangan sedekah dulu. Nunggu. Kalau perlu kita kuras habis-habisan. Betul-betul kita jadikan umpan. Untuk tangkapan yang besar, maka butuh umpan yang besar. Kalau umpannya cacing, ya dapatnya kecil-kecil. Umpannya cacing, harapannya dapat tangkapan hiu. Hiunya guyang-guyu. Begitu lewat cacing, jangan ramodal belas itu loh. Loh hiu kok dipancing pakai cacing itu loh. Ya paling enggak agak besar lah, kakap apa-apa itu. Ada modalnya begitu ya.
Ini sulit difahami kecuali mereka yang sudah praktek. Oh iya beneran. Kalau Ramadan tuh saya pengen punya pahala puasa Ramadan 100 bulan. Ya kasih aja buka 100 orang. 500 pahala Ramadan. Kasih aja buka 500 orang. Masya Allah. 1 bulan penuh. Jadi kita siap-siap. Inilah hari raya kita sesungguhnya, bukan Idul Fitrinya. Itu kan hari Idul Fitri kita untuk bersilaturahmi. Tapi yang ini loh, yang pokok. Yang nomor 5, waktunya sudah mulai tipis ini ya. Sedekah kerabat. Bahagianya kita itu tidak identik kita punya harta dan tercukupi kebutuhan, tapi juga dicintai oleh keluarga dan kerabat. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang paripurna, maka alokasikan sedekah kepada kerabat, ponakan, kepada adik, kepada sepupu dan lain sebagainya. Dahsyatnya luar biasa. Sedekah kepada kerabat pahalanya 2. Pahala sedekah itu sendiri, yang kedua adalah pahala menyambung silaturahim. Wabil khusus kalau habis laku tanah, laku jualan mobil, itu kan ada uang dengar. Saya dengar kok jualan tanah. Iya, sih ada uang dengar. Ada lagi uang kaget. Aku kaget, tanahmu laku ya? Ini uang kaget itu ya. Uang apa lagi ya? Yo? Uang baca, saya baca kok laku. Oh ya udahlah, ini uang baca gitu ya. Itu kan seneng gitu ya. Sekaligus itu pagar mangkok gitu ya. Luar biasa. Nomor 6. Ini mulai lebih ngeri lagi gitu ya. Ini sedekah ndredeg ya. Sedekah ndredeg itu yang bikin kita ndredeg gitu ya. 10.000 kok biasa aja rasanya. 100.000 biasa aja itu. 1 juta ya belum ndredeg. 10 juta belum ndredeg. 100 juta ngawal. Wah itu berarti sudah bener ini. Indikatornya sudah bener. Saya mau sedekah sandal biasa aja itu. Sepeda masih biasa. Sepeda yang harganya 10 juta masih biasa. Motor baru kok ndredeg sithik itu ya. Mobil, wah, iki tenan pora gitu ya. Yang seperti itu dahsyat gitu ya. Agar kita bisa mengikuti rasa ndredeg para sahabat itu waktu hijrah dari Mekah kepada Madinah. Ndredeg kayak apa coba? Ditinggalkan semua. Kebun ditinggal. Toko ditinggal. Onta itu ditinggal. Anak-anak itu ditinggal. Anak onta maksudnya. Oh, itu ndredeg apa itu? Betul-betul merasakan. Kalau sudah sampai sini Masya Allah dahsyat itu. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Awal dari juz 4. Jadi seluruh kebaikan kita, sedekah-sedekah kita, salat-salat kita, tilawah-tilawah kita, bukti diterima atau tidak, itu lihatlah apakah kita berani sampai kepada sedekah ndredeg ini. Kehilangan kebun, kehilangan mobil, kehilangan dan lain sebagainya. Kalau yang dikisahkan saya banyak dengar cerita itu ya. Para sahabat itu sampai 15 kilo emas. Sampai 700 onta. Beserta dagangan yang ada di atasnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, dahsyat. Untuk bisa mencari ndredegnya. Puncaknya sahabat Abdurrahman bin Auf itu waktu yang kami ceritakan itu kan ya. Pengen miskin. Maka sedekah seluruh kurma sahabat diborong semuanya. Habis hartanya untuk borong kurma-kurma busuk para sahabat yang itu dipakai untuk ke perang Tabuk. Pikirnya setelah itu miskin, nggak taunya ada Raja Yaman mencari obat untuk penyakit. Dan ketika diteliti, ya obatnya adalah kurma busuk. Nggak ada stok terbanyak kecuali dalam gudangnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang lain-lain para pedagang itu ngertinya sahabat Abdurrahman bin Auf itu insting bisnisnya tajam. Padahal sahabat Abdurrahman bin Auf insting apa? Mau pengen miskin kok. Tapi kemarin sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu, jangan coba-coba seperti itu.
Jangan pengen miskin, karena kita nggak usah ada cita-cita, sudah arahnya itu sudah jelas gitu ya. Rutenya itu sudah jelas ya, membahayakan. Don't try at home. Bahaya. Yang ketujuh, mau pertama yo kita belum bisa, yang kedua juga belum bisa, ketiga belum bisa, keempat belum bisa, kelima belum bisa, keenam juga belum bisa. Ini sedekah ilmu. Sederhana. Saya kenal Pak Bambang ya, beliau itu seorang motivator dari Semarang, kebetulan itu dekat kecamatannya. Beliau punya komitmen sehari sodakoh ilmu 1-3 kali. Jadi kalau pas kebetulan yang dia bersodakoh ilmu itu sama sekali nggak mau dibayar, dikasih amplop nggak mau diamplop. Pokoknya ini sodakoh saya, RT yang mengundang dia datang, keluarga yang mengundang dia datang, bahkan 2 orang mengundang dia datang karena ingin sodakoh ilmu yang beliau miliki. Nah ini kita semua bisa ini. Yang sederhana-sederhana tapi ketika itu disampaikan Masya Allah. Ada yang punya ilmu cuma 1 hadis itu, tapi dihafal dan disampaikan kepada setiap orang karena itu manfaatnya luar biasa. Kalimatani, ada 2 kalimatan. Khafifatani indal lisan, ringan di lisan, thaqilatani indal mizan, tapi itu pemberat yang paling berat di mizannya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu setiap ketemu itu aja tausiahnya. Ya tapi karena ilmunya itu, tapi dia sudah bersedekah terkait dengan itu semua. Silahkan dicoba yang 7 ini bersama dengan doa yang pertama tadi. Apabila efek berlanjut, hubungi kami. Parah Ustaz, setelah kami praktekkan ngeri gitu ya. Ya hubungi. Karena di kedepannya kami ingin yang bicara itu bukan hanya kami, ada Bapak Ibu yang coba cerita. Walaupun tidak tertata kalimatnya, saya praktek alhamdulillah berhasil. Terus ya sudah itu aja. Ya wes gitu ya. Gitu loh maksud saya itu. Ada testimoni sehingga betul-betul itu mengamalkan ilmunya, kesulitannya apa, kemudian kita analisa, kekurangannya apa kita analisa, sehingga ini menjadi majelis yang bukan hanya mencari ilmu tapi juga mengkaji ilmu itu sehingga bisa-bisa menjadi solusi kehidupan kita. Kita saling belajar akhirnya. Boleh jadi banyaknya ilmu didapatkan karena banyaknya yang mengamalkan, kemudian satu dengan yang lain saling memotivasi, saling menguatkan. Ceritanya ada 50 peserta di sebuah seminar, diuji dengan balon masing-masing. Silakan tulis namanya di balon itu. Setelah menuliskan diacak. Setelah diacak, instruksinya tolong cari balon yang ada namanya masing-masing. Dicari itu. Lama nggak ketemu-ketemu. Begitu dilihat, oh, bukan nama saya, bukan nama saya, bukan nama saya. Kemudian dikumpulkan lagi, instruksinya dirubah. Balon yang ada namanya silahkan dikasihkan. Ternyata berkali lipat lebih cepat. Bapak Fulan, Pak, balonmu. Ibu Fulan, Bu, ini gadani jenengan. Mas, gunamu kita. Oh iya, gitu. Tahu-tahu kita diceplak dari belakang. Ini balonnya jenengan. Alhamdulillah, berkali lipat lebih cepat. Kalau kita itu mau egois, yang penting saya lunas, yang penting saya selesai masalah, itu justru lebih lama. Selesaikan masalah orang-orang yang ada di sekitar kita, nanti tahu-tahu masalah kita udah selesai gitu loh ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu aunan li akhihi. Allah akan menolong hamba selama hamba ini syaratnya dia menolong saudaranya. Maka dilihat, kita ini sedang nolong siapa hari ini? Kalau kita nolong fulan, maka kita ada syarat untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 sesuai dengan janji kami, tapi isinya nomor 1 2, nomor 2 7. Silakan diramu, dipraktekkan. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Mau praktek dulu yang 1, 2 atau mau 3-3-nya atau 4 atau 5 atau 7 sekaligus, silahkan monggo ya. Tinggal nanti kalau ada efek-efek apa silahkan hubungi kami.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Jumat sore ada waktu di mana doa itu mustajab, la turadu, tidak tertolak insya Allah, yaitu pada asar sampai maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alahu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adahu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan dari seluruh keburukan yang keburukan itu pernah diminta perlindungan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta. Ya Allah, Engkaulah zat yang selalu menolong. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah kegelisahan-kegelisahan kami. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenang. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi awqatina wa amalina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di hari Ahad insyaallah. Kita awali dengan membaca Quran dulu, biar bacaannya banyak, datangnya lebih awal. 1 juz boleh, 5 juz ya boleh gitu ya. Kalau lebih dari itu ya jam 2 malam itu bisa 10 juz gitu ya. Dari jam 2 malam, tapi lama banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.